Shalom, saya Rita Marin, mahasiswi dari Stakpen Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4E. Hari ini saya akan membawakan presentasi singkat dari kitab Perjanjian Baru, Filemon pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-7, dan bagaimana teks ini berbicara secara relevan bagi kehidupan iman kita dan gereja di tanah Papua. Filemon pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-7 adalah bagian awal dari surat pribadi Paulus kepada Filemon, seorang pemimpin jemaat. Paulus memuji kasih dan iman Filemon, namun teks ini mengandung istilah-istilah yang sulit dipahami jika dibaca tanpa konteks. Misalnya, persekutuan, iman, dan segala hal yang baik. Bukan hanya ungkapan pujian, melainkan bagian dari pendekatan pastoral yang sangat dalam dan strategis. Paulus menulis surat ini saat berada dalam penjara. Filemon adalah tuan dari Onesimus, seorang budak yang melarikan diri setelah bertemu Paulus. Onesimus bertobat dan menjadi Kristen. Paulus mengirimnya kembali kepada Filemon bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara seiman. Konteks dunia Romawi saat itu penuh dengan ketimpangan sosial. Budak melekat dengan kepemilikan tuannya, namun Paulus lewat kasih Kristus berani mengusulkan transformasi relasi. Bukan paksaan hukum tetapi pendekatan kasih. Dalam konteks Papua, struktur relasi kuasa juga terjadi, ketimpangan antara pusat dan daerah, antara pemilik kekuasaan di pemerintahan dengan masyarakat, adat yang terpinggirkan, masih menjadi kenyataan dan merupakan rahasia umum. Maka surat ini sangat kontekstual, bagaimana kasih Kristus bisa meruntuhkan batas-batas kekuasaan yang masih terjadi dan membangun kembali persaudaraan yang sejati. Paulus menyebut bahwa Filemon adalah orang yang mengeburkan hati orang-orang kudus. Kata hati di sini memakai kata Yunani splansna yang berarti kasih yang menggerakkan tindakan. Ia juga mendoakan agar persekutuan iman Filemon menjadi efektif, bukan dalam teori, tapi dalam praktek pengenalan akan segala yang baik di dalam Kristus. Dari teks ini rela kasih dan iman bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membangun komunitas baik pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Filemon bukan hanya orang baik tetapi juga menjadi alat Tuhan untuk menyambut kembali mereka yang pernah dianggap hina seperti Onesimus. Teks ini menantang kita di Papua untuk tidak memandang orang lain berdasarkan masa lalunya. Gereja dipanggil untuk menyambut kembali yang terpinggirkan. Secara pribadi kita bisa belajar menjadi pribadi seperti Filemon, memaafkan, menerima kembali, dan membangun relasi baru. Membangun kembali ketika ada hubungan yang retak antara pribadi lepas pribadi, antar komunitas, gereja, pemerintah, dan adat. Dalam kelompok gereja, kita dipanggil menjadi komunitas yang inklusif, yaitu gereja yang terbuka dan toleran terhadap semua orang, tanpa membeda-bedakan latar belakang, identitas, atau kemampuan. Dan dalam masyarakat luas, gereja harus menjadi suara kasih dan keadilan bagi yang tertindas. Hal ini bisa menjadi salah satu dasar iman dan panggilan bagi komunitas gerejawi di tanah Papua. Demikian perenungan kita atas Filemon pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Marilah kita hidup dalam kasih dan iman kepada Kristus yang saling memulihkan dan saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.